Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Asep Erwan Maulana. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan quick submit artikel, quick submit artikel pada jurnal ilmiah. Kenapa melakukan quick submit? Karena di beberapa terbitan saya menggunakan Applied Information System Management (ISM) Journal, karena terbitan di tahun 2019 terbitan 1 dan 2 itu jurnal ini sudah ada cetaknya. Jadi bagaimana caranya untuk mengonlinekan karena sudah ada cetaknya, terus online-nya juga baru di tahun 2020 kalau salah. Nah, cara untuk mengonlinekan artikel, jadi artikel itu di-scan dari cetaknya, lalu kemudian di-upload dengan cara quick submit. Nah, di langkah-langkahnya adalah kita siapkan hasil scan PDF-nya ya, ini sudah ada hasil scan PDF-nya, lalu kemudian ternyata di cetak itu sudah ada hasil review dari para reviewernya. Itu lebih baik karena jika ini akreditasi jurnal ya, itu menggunakan ada hasil reviewnya, karena jurnal ilmiah itu ya salah satu konteksnya adalah dia harus mempunyai dia mempunyai hasil review dari jurnal tersebut, dari artikel tersebut, dari para reviewer atau dari para mitra pelestari. Nah, langkah-langkahnya itu tadi dipersiapkan dulu PDF-nya ya, jadi cetak di PDF-kan, lalu kemudian disiapkan hasil-hasil dari dari hasil review dari para reviewer, itu sudah ada. Nah, langsung saja kita login menggunakan akun Journal Manager ya. Lalu kalau ini dia karena di-enrollkan ke beberapa role ya, ke beberapa peran. Nah, kita cukup ke Journal Manager saja. Nah, ini adalah meja kerjanya dari Journal Manager. Nah, setelah itu ya, setelah login masuk sebagai Journal Manager, langkah selanjutnya pada manajemen page ya, kita menuju ke import export data. Klik saja import export datanya. Lalu kemudian di sini ada plugin quick submit plugin. Diklik saja quick submit pluginnya ya. Oke, diklik quick submit pluginnya. Oke, langkah-langkahnya sangat mudah ya untuk melakukan quick submit plugin. Yang pertama kali kita harus membuat isu ya. Nah, di sini sudah ada isunya ya. Nanti setelah ini selesai, saya akan berikan bagaimana caranya membuat isu ya. Isu yang diputar isu ini adalah beberapa isu yang belum terbit. Nah, kalau yang di back isu ini adalah isu yang sudah terbit. Nah, di volume 2 nomor 1 2019 kita akan mengonlinekan ya, volume 2 nomor 1 2019. Diklik saja yang volume 2 nomor 1 2019, klik. Lalu kemudian publish-nya itu di volume nomor 1 itu adalah bulan, kita lihat dulu. Oke, Mei ya. Bulan Mei, berarti kita ambil saja di sini bulan Mei ya. Taruh yang tanggal 30 saja, lalu kemudian tahunnya 2019. Kemudian setelah itu kita lihat page-nya ya. Page dari halamannya itu halaman 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 kita cek. Oke, 1 sampai 4 page-nya 1 sampai 4. Lalu kemudian kita upload PDF-nya. Upload. Oke.
artikel 1. Ya, nih. Ya, di sini pilih artikel PDF-nya ya. Lalu kemudian upload. Oke, sudah terupload di sini ya, artikel 1.pdf ya. Lalu kemudian isikan, nah ini bagian tadi, bagian submission destination-nya ya. Ada di mana, ada di isu mana sih artikel tersebut akan dipublish. Lalu kemudian kita isikan submission datanya. Yang pertama tadi masukkan filenya ya. Lalu kemudian yang kedua ini metadata ya, terkait metadata dari jurnalnya. Nah, kita harus isikan selengkap-lengkapnya sesuai dengan artikel PDF-nya. Nah, first name-nya kita tinggal ambil dari PDF-nya. Oke, first name-nya adalah Astiania. Nah, harus dipenuhi yang bintang-bintang ini, harus diisi ya, ini wajib diisi. Ya. Kemudian affiliation-nya kemudian karena di sini ada dua author, maka selanjutnya di sini baru satu ya yang diisikan autornya. Langkah selanjutnya kita add author ya, kemudian kita isikan di sini author yang kedua, kita isikan isikan selengkap-lengkapnya, emailnya kita isi. Afiliasinya di sini atau cukup, sebenarnya cukup Universitas Islam Negeri juga cukup ya. Nah, ini jangan sampai disingkat. Universitas Islam Negeri ya, harus semuanya tidak boleh disingkat. Kita di sini Indonesia. Oke. Nah, prinsipal kontaknya kalau saya lihat di sini adalah si Fresilia. Jadi kita pastikan dia sebagai prinsipal kontak. Oke, sudah. Terus kemudian betul ya prinsipal kontaknya. Oke, penulis pertama ya untuk, nah di sini kan jika misalkan penulis pertamanya tadi Fresilia, bukan jika ya, memang PDF-nya Fresilia, ini pastikan betul Fresilia author pertama. Nah, kalau misalkan nanti ada author kedua yang melakukan submit, nah tinggal diklik yang tanda panah ini saja. Lalu di atas, nanti ketika diklik, dia di bawah. Kalau kita klik aja, kita coba. Oke, sebentar. Yang Fresilia di bawah. Nah, Komarul ada di atas, Fresilia di bawah. Tapi karena tadi Fresilia yang di atas ya sebagai penulis pertama, untuk mengatur penulis pertama, kedua, maka Fresilia harus ada di atas. Agar apa? Nanti ketika terpublish, nah penulis pertamanya adalah Fresilia, bukan Muhammad. Oke, setelah itu kita isikan titelnya ya.
Nah, kita isikan judul naskahnya. Oke, kita copy aja judul naskahnya. Setelah di copy, pastikan semuanya tidak ada spasi 2 kali ya. Ini terkait metadata sudah, ini spasinya 1. Oke, kita lihat lagi pengukuran pada pembayaran sosmed. Oke, sip. Tidak ada yang 2 kali, jangan sampai ada kolom maksudnya spasi 2 kali. Oke, udah. Setelah itu kita kopikan abstrak. Kita kopikan abstraknya. Sudah oke, kita pastikan lagi setelah kopi abstrak karena ini berkaitan dengan metadata dan harus benar. Oke, satu. Oke, ya sudah oke. Kita cek sampling aja. Ini kalau dari PDF itu susah. Kebetulan di PDF ISM ini dia punya backup ya PDF waktu saat mau dicetak ya, makanya ini kita bisa copy paste. Nah, ini adalah versi PDF yang akan 2019 akan dicetak, dia punya nih. Nah, mudah kita memasukkan metadata. Nah, kalau yang tidak punya PDF, jadi pas PDF mau terbit versi cetak, nah itu mereka masih menyimpan PDF-nya untuk di printnya kita enak. Nah, kalau tidak punya PDF-nya, PDF yang akan dicetaknya, nah kita usahakan metadatanya itu diketikkan dalam Word ya. Dalam Word kita ketikkan satu, baru kita melakukan klik submit. Oke, keywordnya kita lihat di sini, keywordnya model pengujian .2, lalu kemudian kita copy sampai sini, tinggal kita cek satu-satu, hapus ini .2, ini juga .2, ini juga .2. Oke, ini masih ada. Oke, sudah ya, sudah seperti ini. Oke, lalu kemudian referensi. Sekarang kita masukkan referensinya kita masukkan di sini, kita kopikan. Atau dia punya backup semuanya ini ya. Tidak perlu ini ya, kita tinggal copy aja sudah. Oke, ini sudah ya, sudah di metadatanya, referensinya sudah dimasukkan. Oke, kita pastikan lagi sebelum kita ke PDF artikel selanjutnya, sebelum secondary atau and create another. Ini kan baru yang artikel pertama ya, 1, 4, nanti 5 dan seterusnya. Kita lakukan kembali seperti ini. Oke, sudah Indonesia. Oke. Nah, kalau sudah oke, tinggal kita save and create another. Kalau mau ke PDF selanjutnya ya. Tapi kalau tidak, tinggal save and continue. Kalau saya karena akan melakukan
quick submit kembali ya di PDF selanjutnya, terusan dari artikel PDF ini 14 berarti 5 dan seterusnya, tinggal klik save and create another. Diklik save and create another. Oke, jadi itu untuk melakukan quick submit, lalu kemudian tampilan langsung muncul seperti ini, baru kita buat lagi ya PDF yang kedua. Nah, itu udah selesai untuk submit. Nah, kita akan lihat untuk di ISO ya, di ISO apakah sudah muncul atau belum. Kita masuk ke user home sini, lalu kemudian kita login sebagai editor. Setelah login sebagai editor, kita klik future issue karena ini belum diterbitkan ya. Apakah sudah masuk artikelnya tadi? Oke, di volume 2 nomor 1 ya. Ini sudah masuk satu item. Kita klik saja. Ya. Oke, kita pastikan title-nya. Kita cek metadatanya. Oke, sudah benar. Oke, sudah. Ya, langkah selanjutnya kita masukkan hasil review dari artikel ini. Caranya tadi masuk sebagai editor, ya, lalu kemudian ke future issue, login sebagai editor ke future issue. Ini sebenarnya dilakukan sambil kita cek ya, apakah masuk tadi ketika kita sudah melakukan quick submit. Satu item masuk di volume 2 nomor 1 2019, klik saja, lalu kemudian klik, nah benar ya, ini tadi Astiania terus sudah ya, titelnya adalah yang tadi pembukaan aktivitas, kita klik title, lalu kemudian tadi saya sudah melakukan checking metadatanya sudah oke. Lalu kemudian klik review di bagian review, lalu di sini kita pilih reviewernya ya. Untuk reviewer pertama, oke ya, kita masukkan reviewer pertama. Cara memasukkan menugaskan reviewer sebenarnya sudah ada hasilnya ya, kita tinggal masukkan saja. Select reviewer, kemudian kita pilih reviewernya yang tertera di form review. Assign, lalu kemudian kita select review, kita lihat review yang kedua. Setelah itu kita tugaskan ini di quick submit ya. Kalau di quick submit berarti yang memasukkan hasil reviewnya karena sudah ada editornya ya. Karena sudah ada send seperti ini, send. Oke, karena sudah ada tinggal diklik karena sudah ada hasil reviewnya ya. Ini quick submit atau review. Lalu kemudian kita upload hasil review yang tadi. Kita upload. Choose file, terus klik upload.
terupload, pastikan sudah terupload. Oke, choose file. Oh sorry, sebelum ini will dulu. Jaringannya sudah kurang bagus. Oke, setelah kita masukkan hasil reviewnya, selanjutnya adalah rekomendasinya. Kita lihat di sini rekomendasinya. Oke, major revision ya, yang pertama ya. Oke, kita berikan rekomendasi. Ingat sekali lagi ini karena melakukan quick submit ya rekomendasinya. Oke, setelah itu yang kedua mas 32 ini minor revision. Oke, rekomendasinya kita berikan lagi minor revision required. Oke, setelah minor revision, oke, lagi ini koneksi internetnya ya, kurang baik. Oke, revision required, resubmit for review. Oke, sudah. Jangan lupa acknowledgement-nya kita kirimkan. Send. Kalau sudah benar, pastikan sudah benar. Jangan lagi. Oke, sudah satu. Send kembali. Oke, sudah, hasil reviewnya sudah dimasukkan ya oleh editornya karena ini quick submit ya, quick submit dan ada hasil reviewnya. Sebaiknya dimasukkan seperti ini caranya. Kita record ini, kasih rating, bukan hanya model saja ya, tapi reviewer. Nanti kita bisa memilah reviewer mana yang aktif melakukan review dan tidak aktif melakukan review sebagai bahan pertimbangan untuk menugaskan para mitra besar reviewers di edisi selanjutnya. Oke, selesai untuk memasukkan hasil reviewnya. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan quick submit kembali yang yang PDF kedua. Jadi itu langkah-langkah untuk melakukan quick submit file PDF yang sudah terbit versi cetak. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan pada video tutorial yang akan melakukan. Assalamualaikum.